Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dodi Hafiz Alifian dengan NIM 289 dan Musa Al-Kadim dengan NIM 400 akan mempresentasikan hasil tugas kita, yaitu kita menjelaskan tentang definisi tentang jawaban tergugat oleh penggugat, pengakuan murni dan kualifikasi, pengakuan kualifikasi atau pengakuan bersyarat, implikasi hukum, bantahan tidak termasuk pokok perkara tentang ekspresi, contoh ekspresi, dan proses implikasi. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang definisi tentang jawaban tergugat oleh penggugat. Yang pertama adalah persetujuan pengakuan jawaban tergugat oleh penggugat tentang persetujuan pengakuan adalah respon penggugat terhadap jawaban yang diberikan oleh tergugat dalam proses hukum perdata. Penggugat dapat menerima atau menolak pengakuan atau pernyataan yang disampaikan oleh penggugat. Pengakuan ini bisa berkaitan dengan fakta-fakta yang diakui oleh tergugat dalam jawabannya. Misal, jika tergugat mengakui suatu fakta yang diklaim oleh penggugat, penggugat dapat memberikan persetujuan terhadap pengakuan tersebut sebagai bagian dari proses hukum. Next, sebagai contoh, dalam sebuah kasus perdata di mana penggugat menuntut pembayaran utang, tergugat dalam jawabannya bisa mengakui bahwa utang tersebut memang ada, tetapi bisa saja menyangkal jumlah yang diklaim oleh penggugat, atau memberikan alasan mengapa utang tersebut belum dibayar. Jadi, jawaban tergugat yang mencakup persetujuan atau pengakuan merupakan bagian penting dari proses litigasi karena menentukan arah dan fokus persidangan selanjutnya. Lanjut, selanjutnya adalah pengakuan murni dan kualifikasi. Pengakuan murni atau pengakuan mutlak adalah pengakuan oleh pihak tergugat yang sepenuhnya mengakui kebenaran klaim atau fakta yang diajukan oleh penggugat tanpa syarat atau alasan tambahan. Misal, jika penggugat mengklaim bahwa tergugat memiliki utang sejumlah uang tertentu dan tergugat secara murni mengakui hal tersebut tanpa memberikan alasan lain, pengakuan murni mengimplikasikan bahwa penggugat tidak membantah klaim tersebut dan tidak memberikan pembelaan lebih lanjut terkait dengan poin yang diakui. Lanjut, Mas. Pengakuan kualifikasi atau pengakuan bersyarat. Pengakuan ini terjadi ketika penggugat mengakui klaim atau fakta yang diajukan oleh penggugat, tetapi dengan syarat atau alasan tambahan. Misalnya, tergugat mengakui bahwa ia berhutang kepada penggugat, tetapi dengan syarat bahwa utang tersebut sudah dibayar sebagian atau bahwa ada perjanjian yang lain yang mempengaruhi jumlah utang tersebut. Kualifikasi ini sering digunakan untuk memperjelas posisi tergugat atau untuk mengurangi dampak dari pengakuan terhadap keseluruhan kasus. Implikasi hukum. Pengakuan murni. Yang pertama adalah tidak memerlukan bukti lebih lanjut untuk poin yang diakui. Yang kedua, mempercepat proses persidangan karena mengurangi jumlah isu yang diperdebatkan. Yang ketiga, mengarahkan fokus pada poin. Lanjut, Mas. Kedua jenis jawaban ini memainkan peran penting dalam strategi hukum tergugat. Pengakuan murni dapat digunakan ketika tidak ada dasar untuk membantah klaim penggugat. Sementara kualifikasi digunakan ketika ada alasan atau kondisi tertentu yang perlu disertakan dalam jawaban untuk memperjelas posisi atau pembelaan tergugat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Musa Al-Kadim. Bantahan tidak masuk pokok perkara tentang ekspresi. Ekspresi atau bantahan tidak masuk pokok perkara adalah bantahan yang diajukan oleh tergugat yang tidak menyentuh pokok perkara
atau substansi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, melainkan menyangkut aspek formal atau prosedural dari gugatan tersebut. Ekspresi bertujuan untuk menolak gugatan berdasarkan alasan-alasan yang tidak berkaitan dengan fakta-fakta utama yang disengketakan. Contoh ekspresi. Ekspresi kompetensi absolut. Tergugat mengajukan ekspresi bahwa pengadilan yang memproses kasus tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut karena locus delicti atau domisili para pihak berada di yurisdiksi pengadilan lain. Yang kedua, ekspresi kompetensi relatif. Tergugat berargumen bahwa pengadilan yang memeriksa perkara tidak berwenang secara relatif karena adanya klausul kesepakatan mengenai pilihan forum atau forum choice clause yang menetapkan pengadilan lain sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, ekspresi litispedensi menyangkut adanya perkara lain yang sedang berjalan dengan pokok perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama. Contoh, terdapat perkara serupa yang sedang diproses di pengadilan yang berbeda atau pengadilan yang sama. Yang keempat, ekspresi formil menyangkut kekurangan dalam aspek formalitas gugatan. Contoh, gugatan tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Gugatan tidak memenuhi syarat formil, misalnya tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau gugatan diajukan sebelum waktunya, prematur. Yang kelima, ekspresi nebis indem menyangkut gugatan yang diajukan kembali setelah sebelumnya telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Contoh, penggugat mengajukan kembali gugatan yang sama setelah putusan akhir sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Proses dan implikasi. Pertama, pengajuan eksepsi. Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya terdapat gugatan penggugat sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Ekspresi ini harus jelas dan spesifik, menunjukkan alasan-alasan hukum dan fakta yang mendasarinya. Yang kedua, pemeriksaan ekspresi. Pengadilan akan memeriksa dan memutus ekspresi sebelum memeriksa substansi pokok perkara. Jika ekspresi diterima, maka pengadilan dapat menolak atau membatalkan gugatan tanpa memeriksa pokok perkara. Tiga, putusan atas eksepsi. Jika pengadilan menerima eksepsi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut. Jika ekspresi ditolak, maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Dalam hukum perdata, ekspresi adalah alat penting bagi tergugat untuk menantang aspek prosedural dan formalitas dari gugatan, membantu memastikan bahwa hanya perkara yang layak dan memenuhi persyaratan yang diperiksa oleh pengadilan. Terima kasih. Sekian. Baik, itu adalah presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.